Salam Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan di ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sudah menolong kami sampai sejauh ini, hingga kami boleh terus sehat, terus ada untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami siap mendengarnya dan belajar melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kita sering mendengar adanya hukum sebab akibat. Ada akibat, itu pasti karena ada sebab. Nah, dalam kehidupan kerohanian kita juga bisa melihat ada sebab dan akibat. Hari-hari ini kita tahu situasi bangsa kita khususnya dan dunia pada umumnya masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Kalau saya boleh bilang ini sebuah malapetaka, ini sebuah wabah yang sangat mencekam, yang sangat membuat orang banyak takut dan bisa dibilang ini sebuah malapetaka. Nah, tidak akan mungkin sebuah malapetaka datang dengan sendirinya tanpa ada sebabnya. Sebuah malapetaka datang pasti karena ada sebab-sebab yang menjadikan malapetaka itu diizinkan Tuhan menimpa suatu bangsa, suatu dunia, ataupun mungkin keluarga, ataupun pribadi. Karenanya hari ini kita akan berbicara tentang penyebab malapetaka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apa sih kira-kira? Menurut sudut pandang Alkitab, malapetaka itu bisa diizinkan Tuhan melanda suatu negara, melanda suatu bangsa, atau melanda dunia ini. Paling tidak ada dua hal penyebab malapetaka. Yang pertama adalah karena kejahatan manusia yang semakin meningkat. Ini tertulis dalam Mika pasal yang ketiga, ayat 1-12. Mika pasal 3 ayat 1-12. Saya rindu membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, keluarga Eklesia, Mika pasal 3 ayat 1-12. Mari kita baca bersama-sama. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan kepada para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dan dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, hai para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap.
Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Bapak Ibu Saudara, penyebab malapetaka. Kita tahu dalam bagian ini, Mika menggambarkan akan datangnya sebuah malapetaka yang begitu dahsyat menimpa bangsa Israel. Nah, dalam hal ini, Mika menggambarkan pemerintah sebagai penindas rakyat, bukan pembela rakyat. Mika membagi 3 golongan yang paling bertanggung jawab atas bencana, atas malapetaka, atas wabah, atau mungkin bisa dibilang atas pandemi yang terjadi di dunia ini. Golongan yang pertama yang mestinya bertanggung jawab akan hal ini adalah mereka para pejuang keadilan, atau yang disebut dengan para hakim namun yang menyelewengkan keadilan. Yang bertanggung jawab yang pertama ini para hakim yang menyelewengkan keadilan. Bapak Ibu Saudara, khotbah ini saya buat bukan untuk menyudutkan siapapun, tetapi ini untuk menjadi perenungan bagi siapapun. Jangan-jangan pandemi ini tidak segera berakhir, tidak segera berlalu dari dunia ini, karena memang seperti yang disampaikan oleh Mika, 3 golongan yang paling bertanggung jawab. Mengapa ada malapetaka, ada wabah seperti ini? Yang pertama adalah golongan para hakim. Golongan para hakim ini seharusnya menegakkan keadilan, tetapi ternyata mereka menyelewengkan keadilan. Coba kita perhatikan ayat 1-4 dalam kitab Mika pasal 3 ini. Jika kita merujuk pada Keluaran pasal 18, para pemimpin yang dimaksud dalam ayat ini adalah para hakim. Pengadilan di Yehuda ditetapkan untuk membela yang benar dan menghukum yang salah. Tetapi faktanya bagaimana? Di bagian ini, yang jahat justru diberi hadiah, tetapi yang benar malah ditindas. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi, dan kita tidak usah malu-malu mengakuinya. Terjadi juga hari-hari ini, belakangan ini, di mana yang benar malah disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Karena ujung-ujungnya apa? Duit. Bapak Ibu Saudara, mengenai sifat para hakim yang disampaikan oleh Mika di sini, Mika memakai lukisan yang amat sangat keras, yang amat sangat tajam. Mereka disebut sebagai mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan memakan daging bangsaku. Ayat 2b-3a. Mika mengatakan bahwa para hakim itu begitu jahatnya. Para hakim itu begitu kejinya. Para hakim itu begitu kejamnya. Para hakim itu sampai istilahnya makan temennya sendiri, gak peduli entah benar entah salah. Yang berbicara sekarang bukan masalah fakta, tetapi masalah harta. Lalu yang kedua, yang bertanggung jawab adanya malapetaka bukan hanya para hakim yang menyelewengkan keadilan, tetapi juga para rohaniawan. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dalam zaman Nabi Mika, golongan para rohaniawan ini, yakni para nabi yang tidak memperhatikan kebenaran. Para rohaniawan melayani hanya untuk uang. Dikatakan di situ kalau ada uang, mereka menyerukan damai.
Tetapi kalau tidak ada uang, mereka menyerukan perang. Jadi nubuatan, pelayanan, apapun semuanya diukur oleh uang. Ujung-ujungnya duit lagi. Bapak Ibu Saudara, ini miris. Firman Tuhan sedang berbicara bukan hanya kepada saudara, tetapi juga kepada saya sebagai seorang rohaniawan. Yang harus membuat saya harus hati-hati, karena memang hari-hari ini kita pun tahu banyak para rohaniawan yang menyelewengkan jabatan mereka bukan sebagai hamba Tuhan, tetapi sudah banyak yang menjadi hamba uang. Maaf, saudara jangan tersinggung kalau mendengar khotbah ini para rohaniawan. Saya menyampaikan ini untuk mengingatkan saudara. Kalau saudara ada di jalur yang benar, puji Tuhan. Tapi kalau saudara semua yang saudara lakukan ujung-ujungnya duit, bertobatlah. Karena nasib bangsa ini ditentukan oleh saudara, para rohaniawan. Entah pendeta, entah rohaniawan di agama yang lain, apa saja namanya. Termasuk juga para majelis. Sekarang ini banyak para rohaniawan yang memakai jubah agama untuk menutupi kebusukan hatinya. Di mana banyak perselingkuhan, mana banyak perzinahan, di mana banyak korupsi, di mana banyak hal yang jahat lainnya. Tapi mereka seolah-olah menutupinya dengan jubah agama. Pandemi ini terjadi jangan-jangan karena ulah para rohaniawan yang melakukan seperti itu. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang bertanggung jawab terjadinya malapetaka ini adalah para pemimpin pemerintahan. Maaf, saya sedang tidak mendiskreditkan pemerintahan yang ada. Saya sangat hormat dengan pemerintahan Bapak Jokowi, dengan jajarannya yang ada. Tetapi dalam pemerintahan kita tahu seperti yang terjadi di Israel, di Yehuda, banyak para oknum pemerintah yang jahat. Di bangsa kita tahu pemerintah Bapak Jokowi sangat baik, tetapi yang ada di bawahnya banyak sumber, banyak survei yang mengatakan di bawahnya banyak oknum yang tidak benar, banyak oknum yang tidak baik. Mereka senang untuk mengalihkan atau melayani masyarakat dengan motivasi bisnis dan politis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, golongan ini meliputi para politikus, golongan ini meliputi para bangsawan, dan segala penyelenggara pemerintah bangsa Yehuda, termasuk para imam yang mengajar, namun mereka melakukannya demi sebuah bayaran. Jadi politikus, jadi pejabat, entah gubernur, bupati, camat, atau apa saja, tidak melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tetapi karena mengejar bayaran, keuntungan. Ada oknum-oknum di pemerintahan yang memang busuk, dan sadarlah kalau ada yang mendengar khotbah ini di antara saudara yang melakukan itu, karena penyebab dari malapetaka ini tidak segera berlalu dari negeri kita. Jangan-jangan karena oknum-oknum pemerintahan yang busuk seperti Anda. Sekarang keadaan sedang terjadi dan sangat tidak baik. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Mika. Sehingga Tuhan punya alasan yang kuat untuk memporak-porandakan dunia ini dengan berbagai macam pandemi karena menindas kebenaran. Orang berbuat jahat begitu nyata dan mereka sepertinya tertawa-tertawa. Tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi, penyebab malapetaka yang pertama adalah karena kejahatan manusia yang sangat-sangat parah. Yang kedua, penyebab bencana terjadi, penyebab malapetaka terjadi karena kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita bisa melihat Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasal 24
ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Kita coba perhatikan mulai ayat 3, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan menjelang penderitaan zaman baru. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, setiap bencana, setiap malapetaka atau apapun yang terjadi di dunia, tidak ada satupun yang tanpa maksud dan tujuan dari Allah. Menjelang kedatangan Tuhan, ada tanda-tanda yang seharusnya menjadi perhatian kita. Tuhan Yesus memberi 3 tanda yang sangat nyata yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya. Dan salah satunya adalah adanya banyak malapetaka, banyak bencana, deru, perang, kelaparan, wabah, penyakit sampar, dan sebagainya. Menurut banyak para ahli, penyakit sampar yang dimaksud di sini adalah wabah. Wabah yang begitu mendunia. Dan generasi ini mengalami itu. Dunia sedang diperhadapkan dengan wabah penyakit menular yang mendunia. Dan ini terjadi hari-hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa penyebab bencana ini bukan hanya karena kejahatan manusia semakin meningkat, manusia semakin jahat luar biasa, tetapi karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Ini sudah tahun 2020, artinya sudah semakin dekat pada waktu kedatangan Tuhan disampaikan pertama kali. Mari bagi saya dan saudara, yang bisa kita siapkan ialah bertobat, perbaiki hidup, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh lahir baru. Perbaiki kelakuanmu, perbaiki hidupmu, segeralah bertobat. Jangan tunggu dihentikan oleh Tuhan, baru Anda benar-benar berhenti. Sebelum dihentikan oleh Tuhan, mari berhenti dari berbuat dosa, bertobat, perbaiki, dan lakukan yang benar. Karena Tuhan sudah semakin dekat datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sederhana singkat hari ini. Biar sungguh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang menikmati, yang mendengar firman Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh, kami mau menghentikan segala perbuatan dosa kami, karena kami sadar saatnya bagi kami selagi masih ada waktu untuk bertobat. Kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terus ubah hidup kami semakin sempurna seperti Yesus, seperti Bapa adalah sempurna. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.